Ini adalah cerita tentang seorang gadis berusia 14 tahun yang jatuh cinta pada ayah tirinya yang berusia 29 tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa kisah cinta terlarang ini sangat mirip dengan film lain, Lolita. Keduanya tampaknya memiliki liku-liku emosional dan konflik batin yang sama. Cerita yang juga membuat orang terharu. Namun, ini adalah dua film yang sepenuhnya berbeda. Lemmy adalah seorang pria yang tidak punya ambisi besar. Dia bekerja sebagai pianis malam di sebuah restoran mewah. Setiap malam, dia memainkan lagu-lagu yang bisa menjaga suasana tetap elegan. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkan. Namun, dia tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan gaji 250 franc dan makan malam gratis setiap malam, itu sudah cukup. Meskipun imbalan ini mungkin masih kurang dari harga satu hidangan utama bagi para tamu di bawah. Dia pernah memenangkan hati Martine dari seorang pria lain dengan romantisme dan semangat. Namun, kenyataan akhirnya memadamkan semangat itu. 8 tahun pernikahan perlahan-lahan hancur dalam kesulitan ekonomi dan urusan kehidupan sehari-hari. Percakapan sehari-hari antara suami dan istri menjadi semakin jarang. Martine harus mengisi bahan bakar mobil keluarga. Menanyakan apakah dia punya uang. Lemmy menggeledah saku-sakunya. Dia hanya menemukan 50 franc. Itu saja. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Mobil keluarga sudah tua sehingga sulit untuk dinyalakan. Lemmy, seperti biasa, mendorong mobil untuk membantu istrinya memulai perjalanan. Di luar rumahnya ada sebuah jalan menurun. Martine akhirnya berhasil menyalakan mobil dengan susah payah. Namun, yang tidak terduga bagi Lemmy adalah, dari bawah jalan menurun tiba-tiba muncul sebuah truk panjang. Istrinya pergi begitu saja. Lemmy hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lemmy juga sangat sulit untuk menghadapi situasi ini. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu putri tirinya, Marianne, tentang berita ini. Marianne sudah berpisah dengan ayah kandungnya sejak usia 6 tahun. Ketika berusia 14 tahun, ibunya pergi untuk selamanya. Dia hanya memiliki Remy sebagai ayah tiri. Katanya ayah tiri. Sebenarnya dia hanya 15 tahun lebih tua darinya. Akhirnya terpaksa menuliskannya dengan kertas dan pena. Dalam hidup, selalu ada hal-hal yang terjadi yang sulit untuk ditanggung. Saya rasa kamu mengerti hal ini. Jangan pernah merunduk dalam keputusasaan. Jangan biarkan dirimu runtuh. Lagi pula, kamu masih memiliki saya. Saya akan selalu menemanimu. Membantu kamu melewati kesulitan. Kamu adalah anak kecilku. Ibunya yang baik, sayangnya, mengalami kecelakaan. Remy beralasan pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Dia diam-diam meletakkan catatan di meja. Saat dia kembali, Marianne sedang duduk di meja. Dengan catatan itu di tangannya, dia menatapnya dengan kosong. Tatapannya membuat orang merasa tidak nyaman. Saya tidak memiliki ibu lagi. Tapi kamu masih memiliki ayah. Di sisi saya masih ada ayah. Setelah itu, ayah dan putrinya berpelukan sambil menangis. Marianne menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin kembali kepada ayah kandungnya. Dia hanya ingin hidup bersama Lemmy. Meskipun Lemmy juga tidak rela berpisah dengan Marianne. Meskipun dia memiliki kewajiban untuk merawatnya dengan baik. Tapi, apakah hidup dengan keadaan pas-pasan seperti ini benar-benar baik untuknya? Lemmy memutuskan untuk menemui ayah kandung Marianne, Charlie. Charlie mungkin bukan suami yang baik. Namun, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Saat ini, dia mengelola sebuah klub. Alasan Lemmy mencarinya bukan hanya karena Marianne. Dia harus memberitahu tentang meninggalnya Martine. Charlie tidak terlihat terlalu sedih atau terkejut. Yang lebih ada adalah keprihatinan terhadap keadaan putrinya. Dia juga tidak menikah lagi selama 8 tahun ini. Dia tidak membicarakan konflik dengan mantan istrinya. Tetapi, cinta terhadap anak tidak pernah berubah. Oleh karena itu, ketika Charlie mengajukan untuk membawa Marianne pergi, Remy mengizinkan permintaan itu. Dia tahu ini mungkin adalah pengaturan terbaik untuk putrinya. Keesokan harinya, Charlie datang ke rumah untuk mengangkut barang-barang. Remy dengan teliti mengingatkan kebiasaan hidup Marianne. Takut kalau dia merasa tersakiti sedikit pun. Marianne segera memahami apa yang terjadi ketika melihat kedua ayahnya muncul bersamaan. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia memiliki kedewasaan melebihi usianya. Remy ingin menjelaskan kepadanya. Tapi dia pergi dengan sikap merajuk. Remy membantu mendorong mobil Charlie keluar. Sama seperti hari itu ketika mengantar Martine pergi. Dia merasa kosong di dalam hatinya. Hari-hari berlalu dengan tenang. Marianne telah pergi selama seminggu. Tapi dia belum juga menelepon. Hidup Remy perlahan-lahan jatuh dalam kehampaan. Dia tidak berani tinggal sendirian di rumah. Karena segala sesuatu di dalam ruangan masih menyimpan aroma Marianne. Lemmy hanya duduk di toko buku teman sambil membaca. Ia duduk sepanjang hari. Bahkan ia tidak pergi bekerja. Ia menginap di rumah teman untuk makan. Dan satu-satunya hal yang membuatnya sedikit pulih adalah bermain musik bersama teman setelah makan. Malam itu, Lemmy akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menelepon Marianne. Begitu mendengar suara Lemmy, Marianne tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya suara nafasnya yang halus yang terdengar dari telepon. Lemmy tidak punya pilihan. Ia hanya bisa mencurahkan isi hatinya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau berbicara. Saat aku berbicara, tolong dengarkan.
Aku sangat merindukanmu. Lemmy akhirnya kembali ke restoran untuk bekerja. Namun ia hanya duduk melamun di depan piano. Menir bertanya mengapa ia tidak bermain piano. Ia hanya dengan datar berkata bahwa ia tidak enak hati. Menir berkata bahwa ia bisa bermain musik yang sedih. Namun ia berkata bahwa ia terlalu sedih untuk memainkan apapun. Lemmy pun akhirnya kehilangan pekerjaan. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Lagi pula dia juga sudah tidak punya apa-apa. Hari yang ramai dan malam yang gaduh tidak ada hubungannya dengan dirinya lagi. Hanya kegelapan malam yang pekat. Bersama dengan kesendiriannya. Marianne tiba-tiba kembali dengan membawa koper. Ketika tubuhnya yang kecil melompat ke pelukan Lemmy. Lemmy pun diam-diam mengambil keputusan. Dia tidak ingin terpisah dari putrinya lagi. Marianne sebenarnya diam-diam kembali sambil meninggalkan secarik catatan. Jadi, Charlie segera datang dengan penuh amarah. Namun sikap tegas Marianne membuat Lemmy terkejut. Perilaku putrinya membuat kemarahan Charlie tidak bisa dilampiaskan. Akhirnya semua tertuju pada Lemmy. Mereka segera berkelahi. Dua pria bergumul di tanah. Tidak ada yang mau mundur. Hingga mereka kehabisan tenaga. Baru kemudian perlahan-lahan kembali pada akal sehat. Mereka duduk berdampingan di sofa seperti dua anak yang berbuat salah. Marianne diam-diam mengeluarkan kapas alkohol dari rumah. Tanpa berkata-kata, dia merawat luka mereka berdua. Diamnya justru merupakan sebuah pernyataan. Dia tidak akan pergi. Tempat ini adalah rumahnya. Charlie yang telah tenang juga menyadari hal itu. Sebelum pergi, dia berpesan kepada Lemmy. Agar dia bersikap baik kepada Marianne. Juga harus memperhatikan keadaan emosinya. Di usia ini sudah ada cukup banyak anak laki-laki yang mengintai dengan penuh nafsu. Marianne sangat senang dengan kemenangan yang baru saja didapat. Namun Lemmy sama sekali tidak merasa bahagia. Dia baru saja kehilangan pekerjaan. Marianne yang mengikutinya hanya akan merasakan kesulitan. Namun Marianne sama sekali tidak khawatir. Dia bilang dia bisa menjadi pengasuh anak untuk orang lain setelah pulang sekolah. Dia bisa mendapatkan 15 franc per jam. Lemmy bisa menjadi tutor pribadi. Khusus mengajarkan orang lain bermain piano. Pekerjaan sebagai guru piano tidak pulang terlalu larut. Kadang-kadang bisa mengajarkan Marianne beberapa hal. Ketika dia duduk di samping Lemmy dan bermain bersama, Lemmy selalu merasa semuanya kembali seperti dulu. Meskipun demikian, pekerjaan pengasuh tidaklah mudah. Marianne sering pulang sudah larut hingga 2 atau 3 pagi. Lemmy menyuruhnya untuk tidak berusaha terlalu keras. Karena prestasi belajarnya juga merosot dengan tajam. Sambil berbicara, Marianne langsung memeluknya. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saya sedang berpikir. Pikir apa? Memikirkan apakah saya tidak menarik sama sekali bagimu. Lemmy mendengar kata-kata ini. Tangan yang seharusnya memeluk Marianne tidak berani untuk melepaskannya. Menarik bagiku? Iya. Menarik dalam arti apa? Dalam arti fisik. Marianne menatapnya dengan tajam. Dia berkata bahwa dia tidak henti-hentinya memikirkan Lemmy. Guru memintanya untuk menjawab pertanyaan. Namun dia bahkan tidak tahu apa pertanyaannya. Pasangan matanya yang jernih dipenuhi dengan semangat dan kasih sayang. Lemmy bahkan tidak berani menatapnya terlalu lama. Hanya bisa dibilang bahwa dia masih sangat muda. Banyak hal yang tidak dia mengerti. Memiliki pikiran aneh itu wajar. Aku jauh lebih... Halo guys. Hari ini kita mau mancing. tua darimu, tidak mungkin menyukai seorang gadis kecil. Aku bukan gadis kecil. Aku sudah seorang wanita, meskipun belum lama. Untuk menghindari Marianne, Lemmy pulang larut malam ke rumah keesokan harinya. Dia berpikir Marianne sudah tidur lama. Tak disangka dia bahkan telanjang di tempat tidurnya. Tatapan Marianne sangat indah. Sangat menggoda, berani, dan gila. Percaya tidak ada orang yang bisa tidak memuji kecantikan gadis ini. Dan mampu memboroskan masa muda yang melimpah. Dia tidak pernah tidak memiliki pikiran aneh. Tapi pemikiran dan mewujudkannya dalam tindakan nyata benar-benar dua hal yang berbeda. Lemmy menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa menggoyahkan tekadnya. Ia dengan marah meninggalkan ruangan dan duduk sendirian di ruang tamu. Marianne melihat bahwa Lemmy agak marah. Dia baru kemudian membungkus diri dengan selimut dan dengan enggan bergerak menuju kamarnya. Malam ketiga, Lemmy sedang berbaring di tempat tidur membaca koran. Marianne dengan santainya meluncur masuk ke dalam selimutnya. Dia membawa sebuah novel. Dengan berpura-pura membaca. Aku baca bukuku, kamu baca koranmu.